Banyuwangi. Hari ini di Studio Nukes sudah hadir dua teman saya dari BRCC, yaitu Banyuwangi Road Cycling Community. Ada Mas Eko J, ya Mas, ya. Dan Faisal K. Enggak ya? Kan J, kamu K? Enggak. Mereka ini dari BRCC, ada dua teman saya yang sudah hadir. Nah, malam hari ini, apa kabar? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Ini kurang deket deh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik. Di masa pandemi seperti ini masih goes nggak sih? Masih. Latihan masih rutin nggak Mas? Masih. Di pandemi COVID-19 ini kan ada satu kebiasaan, bukan satu kebiasaan baru sih, tapi ada beberapa kebiasaan baru yang muncul di masyarakat. Kayak misalkan olahraga nih, mereka lagi ini banget olahraga apa namanya? Rajin olahraga sesuai dengan imbauan pemerintah. Hah? Booming, benar. Booming. Salah satu olahraga yang fenomenal kali ini tuh ada goes. Ya. Ada banyak sekali komunitas goes yang muncul kemudian. Banyak teman-teman atau masyarakat itu juga tiba-tiba beli sepeda gitu ya. Beli sepeda baru kemudian sama teman-teman goes setiap pagi atau setiap sore. Nah, kemarin Mas Eko dan Mas Faisal, sebelum kita masuk ke ini deh, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bicarakan, Mas Eko J ini sudah berapa tahun menggeluti dunia goes? Apa sih? Atlet ya? Udah jadi atlet tuh berapa tahun? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun? Dari 2002. Itu awalnya gimana? Apa langsung gabung sama BRCC atau? Enggak, awal saya ikut sepeda itu dulunya ikut BMX. Ya, 2002 ya? Banyuwangi aja. Turnamen terakhir yang diikuti apa? Bromo Challenge. Itu internasional tarafnya? Termasuk internasional. Juara berapa? Kategori umur. Kategori usia? 34, ya usia nomor 1. Nomor 1, ya. Tidak bermaksud ria, tapi tidak apa-apa. Jadi juara 1 waktu itu ya, kategori usia 30 sampai 34 tahun. Mas Faisal, turnamen terakhir yang diikuti apa? Ya sama Bromo juga? Ya. Dapat ini nggak? Apa namanya? Juara juga nggak? Enggak Mbak, soalnya 1 minggu sebelum balapan di Bromo saya sakit. KO? Iya. Oh gitu, berarti? Habis balapan di Bali Grand Fondo. Berarti kan turnamen terakhirnya bukan itu berarti ya? Apa dong? Ya. Sebelumnya Bromo itu apa berarti? Grand Fondo. Oh itu yang di Bali itu, Oke. Itu turnamen terakhir dari teman-teman saya malam hari ini teman-teman. Nah kita kembali ke topik yang akan kita bicarakan. Beberapa waktu yang lalu, bulan Juni lebih tepatnya, bulan kemarin ya, ada kasus yang viral banget nih Mas Eko dan Mas Faisal. Ada satu komunitas goes di Semarang, Jawa Tengah. Ini masuk ke kafe, kemudian viral. Kenapa gitu? Masuk ke kafe aja kok bisa viral gitu? Karena usut punya usut, mereka itu masuk ke kafenya bawa sepeda Brompton ya, kalau nggak salah Brompton. Sepeda Brompton itu kan bisa dilipat ya. Harusnya kan mereka ngelipat dulu tuh di luar kafe, baru bawa ke dalam gitu. Tapi mereka enggak. Mereka itu sepeda Brompton itu dibawa masuk ya, bentuk sepeda itu panjang gitu, jadi kan menyusahkan yang ada di dalam gitu. Ketika ditegur kayaknya sih mereka nggak terima. Jadi kalau teman-teman cek ini melansirnya dari Kompas, ada viral video bawa sepeda Brompton masuk kafe di Semarang. Begini etikanya, harusnya ada etikanya masuk ke kafe bawa sepeda lipat. Dari akun Twitternya @faiz_yazid. Pit itu apa sih? Pit Brompton? Sepeda. Pit itu sepeda. Asalnya dari apa? Maksudnya pit gitu? Enggak, kalau Jawa Baratan ya namanya pit. Sepeda itu pit? Iya. Barat. Oke. Banyuwangi ke barat. Pit Brompton larang, salah. Pit sing paling larang iki pitutur sing apik lan kelakuan sing becik. Ini diupload sama @faiz_yazid yang ini ya videonya.
mungkin Mas Faiz dan Mas Eko sudah tahu ya video yang viral waktu itu. Nah, kalau dari teman-teman nih, dari Mas Faisal sama Mas Eko sebagai atlet tentunya yang sudah profesional, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini itu gimana? Tentu kan kejadian kayak gini kan akhirnya memukul rata gitu. Orang terus kemudian underestimate sama pesepeda gitu. Akhirnya mereka menilai semua pesepeda itu ya nggak ada etikanya kayak gitu. Gimana nih Mas Eko, ada tanggapan nggak? Ada. Kalau menurut saya itu melukai Harga diri ya? yang suka sepeda lah. Bener. Semua. Padahal orang sepeda itu enggak kayak gitu. Betul. Orang sepeda itu banyak ya baik lah intinya. Orang sepeda sesungguhnya itu ya baik. Kalau yang viral di video di Kompas tersebut, menurut saya itu etikanya kurang baik. Benar. Mungkin itu orang yang baru punya sepeda Ya. kali ya. kalau ngomongin sepeda mahal, mayoritas sepeda semua mahal. Sepeda mahal. Iya, mahal. Padahal kalau menurut saya di kafe, masuk kafe kan di sana kan udah ada satpam, tukang parkir, kenapa nggak dititipin aja? Gak percaya kali ya. Barang mahal Pak, itu takut kayaknya. Saya aja kemarin lihat aja sempet jengkel sebenarnya. Sempet Kasihan jengkel ya? Yang lain akhirnya dilihat orang, wah orang sepeda itu nggak punya aturan. apa Benar. gini, gitu. Akhirnya kan memukul rata semua Iya. pesepeda gitu. Kalau Faisal sendiri Ya seharusnya diparkir aja. Mbak. diparkir aja Iya, ya di gitu. depan. Sebenarnya kan Sesuai- titipan Tuhan ya. Sesuai aturan anu lah. Mungkin mereka mikirnya benar sebenarnya adalah orang yang bisa membeli sesuatu yang mahal itu ini apa sebenarnya belum tentu mereka bisa membeli etika gitu. Ya. Oke lah, kamu bisa beli sepeda yang mahal gitu. Brompton tuh kisaran berapa sih? Ya kurang lebih di atas 50 juta. Yang Gila. paling murah itu. Kalau aku browsing kemarin ya Mas Eko, dia itu masuk ke salah satu sepeda kayu paling mahal ya di dunia ya. Kisarannya 90 ke atas deh kayaknya. Kalau sekarang 90. Mbak. 90 sekarang. 90. Bekasnya segituan. 90. Ah, bekas. Iya. 90 bekas. Iya. Gimana kalau Brompton. baru ya Brompton? Oke. Nah, ada juga yang viral juga tuh kemarin pesepeda juga yang ini itu kita sudah yang video di Semarang. Kalau ini juga di Jogja sih kalau yang ini. Ada juga dari Kumparan belajar dari kasus kecelakaan sepeda Brompton di jalan raya. Oh, ini beberapa waktu yang lalu. Ada juga banyak sekali sebenarnya kejadian yang menimpa pesepeda ketika di jalan. Ada satu lagi yang ada ininya, ada videonya. Sebentar, nanti bakal ditayangin sama. Nah, kemudian kasus lain adalah kasus yang terjadi kalau tidak salah di Solo. Itu ada rombongan pesepeda yang entah mereka terlalu ke tengah ya Mas Eko, Mas Faisal, kemudian bersenggolan terus jatuh pesepedanya dari belakang ditabrak motor, ditabrak motor gitu. Itu ada juga kan? Pernah melihat. Kalau dari teman-teman atlet goes nih melihat video itu, misalkan kasat mata aja deh dari video itu, yang salah siapa sih? Kalau menurut saya sih itu bukan senggolan sebenarnya. Mungkin goesernya itu orang dua tersebut mungkin terlalu mentengah. Harusnya satu-satu, mereka malah berjejer gini. Tak taunya dari belakang ada motor kencang. Dan motornya kencang juga Iya. kan, akhirnya Akhirnya nabrak. Eh. Coba satu-satu mungkin ya. Nah, kalau ngomongin etika berkendara, etika goes lah di jalan, ada pakemnya nggak sih Mas Eko? Ada SOP-nya nggak sih? Ada aturan yang pasti nggak sih? Harusnya di jalan itu berapa baris atau berapa orang gitu harusnya gitu? Kalau sebenarnya ada aturannya. Kalau kita misalkan satu peleton itu isinya 5 orang, ya harusnya memang satu-satu. Kalau Satu-satu. lebih- Ya kalau memang itu lebih dari 10 orang, 20 orang, dua-dua. Kalau lebih dari 10, dua-dua. Dua-dua. Oke. Itu gitu, idealnya seperti itu. Nah, oke. Nah, itu tadi untuk baris. Idealnya harusnya kalau kurang dari 5, satu-satu aja gitu ya. Beriringan gitu. Ya, Kalau beriringan. lebih dari 10, dua-dua gitu. Kalau dari jaraknya sendiri ada nggak, Ada. Faisal? Ini nggak deket. Kalau latihan sih banyaknya
120, 100 Mbak. 100 Meter. Kilo. Oh, kilo. Tergantung programnya masing-masing. Enggak, maksudku jarak antara pesepeda satu sama pesepeda lain. 2 meter sampai 1,5. Sat- Kalau kita barisnya itu Mm-mm. ya Dempet Mbak. pasti selalu Harus deket Iya, gitu. iya. Itu kan kalau turnamen ya sebenarnya turnamen. Kalau Turnamen, kita goes latihan. biasa, oke. Soalnya kalau kan kalau aturan yang kita tahu dari jarak dari mobil biasanya kan Mm-mm. kurang lebih 1,5 meter, 2 meter. Oke, 1 sampai 2 meter lah, 1,5 sampai 2 meter gitu. Iya. Itu untuk jarak. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin soal fenomena goes ini, terus kemudian ada perilaku pesepeda yang lumayan ngeselin gitu kan. Ini kan banyak nih yang ngeselin ya kan. Iya. Kamu pasti teman-teman dari BRCC juga ada nggak sih obrolan atau kalian juga kepingin mengedukasi masyarakat gitu. Ini loh sebenarnya nggak semua goes tuh kayak gini gitu. Gara-gara satu orang ini aja kita semua juga kena getahnya gitu kan. Kalau dari BRCC sendiri upaya-upaya apa sih yang dilakukan untuk ngasih tahu ke masyarakat? Ini salah satunya Nukes ya kan. Apa sih biasanya? Kamu ngasih tahu teman-temanmu nggak sih, Mas Faisal? kalau gimana ya Mbak? Ya itu ketika ada kasus yang viral itu, terus teman-temanmu juga ngejudge kamu nggak sih? Ya ada sih. Iya, ngejudge kamu. Iya. Kok gitulah pesepeda itu gitu. Iya. Para goeser Nah, tapi ya dijelasin Mbak. dijelasin, kamu jelasin. Iya. Gimana jelasinnya ke Ya, mereka? ya gak gitu sih sebenarnya. Gini gitu kan. Iya. Kamu jelasin yang sebenarnya ada aturannya gitu. Iya. Tapi kan itu kalau untuk aturan kita naik goeser itu memang harus punya aturan. benar. Satu, Mm-mm. ya harus ya intinya hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya. Karena kan sebenarnya para pesepeda ini juga haknya itu banyak yang dirampas kan Mas Eko. Banyak. Jalan untuk Tapi- pesepeda, jalur sepeda aja sering aku serobot. Aduh maaf ya guys. Maaf ya teman-teman. Ya, siap, sama-sama. Di depan supermarket itu kan ada salah satu supermarket disebut saja. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal pesepeda ini banyak juga hak-hak dari teman-teman pesepeda yang dirampas sama masyarakat. Contohnya jalur pesepeda. Di ruas Ahmad Yani aja kita lihat kan ada jalur kuning itu kan untuk pesepeda. Iya. Sering juga saya lah contohnya. Kadang hilaf gitu. Agak aku tuh udah minggir ya Mas Eko, Mas Faisal, masih ditintin sama orang, kurang minggir apa lagi? Ini tuh haknya pesepeda gitu. Nggak mungkin aku serobot. Tapi tetap aku serobot. Iya. Gitu. Soalnya gak ada yang goes. Nggak ada yang goes kan. Kalau bener. sekarang udah rame Udah rame sekarang sih. tapi gini walaupun tidak ada yang goes, memang harus tetap ditaati lah. Benar, meskipun ada nggak ada ya itu kan hak kalian gitu, hak pesepeda. Apalagi sekarang jalan untuk sepeda sekarang ini coba lihatlah siang-siang malah dibuat tempat parkir di sana. Betul, nggak hanya jalur sepeda sih, trotoar kan sekarang juga masih sering dipakai untuk ini kan, untuk parkir mobil atau motor. Sebenarnya banyak kalau kita mau fair-fairan ya. Kalau orang-orang menyalahkan, misalkan kemarin ada yang kasus viral itu kemudian menyalahkan pesepeda, sebenarnya kita harus introspeksi lagi gitu. Iya. Kamu pernah nggak nyerobot jalur pesepeda gitu Ya, kan? pasti ada. Pastilah, pasti sering gitu. Mungkin dikiranya atau sebenarnya kalian itu aman hanya ketika Car Free Day atau ada turnamen kan sebenarnya itu dikawal. Kemudian kalau Car Free Day sepi nggak ada apa-apa. Aku tuh masih inget banget ini guys, apa namanya, kasus yang almarhum dari Mas Taufik ya. Itu ceritanya kan beliau latihan disenggol. Iya, senggol. Ya bukan disenggol, mungkin Apa? ditabrak. Mungkin kalau Karena mungkin supirnya nggak omes ya, apa istilahnya nggak Bukan sabar. nggak omes. Apa gimana dong Mas? Gak sabar. terus kalau aja, menurut informasi Mm-mm. almarhum sendiri itu waktu goes Ya. memang sudah di pinggir. Mm-mm. Mungkin pickupnya itu mau nyalip apa itu mau nyalip taufik, Iya, tak taunya di depannya ada mobil. ada mobil. Mau nggak mau Ya itu wis. ya Iya, banting ke kiri, benar, kena- benar. kena teman saya itu. Benar. Waktu itu viral kan itu kasus yang almarhum itu mau event yang Ijen bukan sih? Mau persiapan izin. Tour de Iya, ya, terdijen. Tour de Ijen. Kemudian akhirnya beliau jatuh dan jatuh itu tidak meninggal di tempat ya. Tidak. Dibawa ke Sempat rumah masih sakit. sadar. Masih sadar. Aduh, aku tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya almarhum waktu itu. Nah, kalau dari detik yang aku lihat
banyak sekali artikel yang aku kutip. Miris betul nasib pesepeda di Indonesia, jalur diserobot dan jadi korban tabrak, ya kan? Ya, salah satu contohnya kita bisa lihat adalah almarhum itu. Kemudian di Jakarta kemarin juga ada kecelakaan yang Brompton itu, ketika Car Free Day itu bahkan. Kalian kalau melihat teman seperjuangan jadi korban tabrak lari misalkan, atau melihat ini deh hak-hak kalian dirampas gitu deh, apa sih yang kepingin dikasih tahu ke masyarakat gitu, Mas Eko, Mas Faisal? Kalau saya sih sering dulu ya berapa tahun yang lalu kita sering latihan, ya sampai berantem sama supir berantem. Bis, pengalaman kamu deh, pengalamannya apa aja sering. Nih berantem sama orang? Ya waktu dulu itu waktu dijajak itu kita sudah satu-satu. Pas belokan itu bis mau nyalip kita, tidak taunya di depan ada tergandeng, otomatis bisnya nggak mungkin, nggak mungkin, otomatis dia ngiri, tidak taunya teman-teman kurang lebih itu ada 8 orang keluar dari jalur. Oh, tapi nggak ditabrak tapi keluar dari jalur kan, tapi kan membahayakan. Benar. Kenapa sih kok nggak mau sabar dulu? Apa ya kasih berapa, paling nggak sampai 1 menit toh. Nyalip kan bisa. Bener. Akhirnya ya untungnya saya itu waktu itu posisi di belakang. Akhirnya saya di belakangnya bis, saya kejar sampai di terminal Jajak, ketangkep berantem sampai di sana. Sopirnya sama tapi nggak sampai kekerasan, ya jengkel. Iyalah, siapa yang nggak jengkel gitu. Itu satu. Kalau menurut banyak banget. Kalau saya tuh nggak mau sampai kekerasan, ya biasa. Adu mulut ya. Ya tahu. Kamu pernah nggak berantem juga? Pernah. Sepeda motor. Enggak, biasanya ngumpat nggak? Gitu. Apa kebun binatang keluar semua gitu nggak sih? Iya. Kalau aku sih iya kayaknya ya. Iya. Diserobot gitu coba. Soalnya kan kita nggak hanya olahraga, kita itu latihan, kepingin memberi nama baik Banyuwangi. Benar. Itu tujuannya tidak hanya olahraga saja. Intinya tapi kita cari uang ya di mancal sepeda lah. Iya, benar. Itu sih adalah pengalaman teman-teman di jalan ya, ketika hak-hak kalian diserobot, kemudian ada pengendara yang ngeselin juga kan dalam tanda. Banyak banget kan, guys. Kalian pasti empat kan. Jalur sering ya. Wah. Karena kaki gini-gini. Benar. Kadang ya ada yang melecehin kita ada. Enak-enak kita sudah capek, kena panas, tiba-tiba di sebelahnya mereka naik motor, kakinya naik motor kayak orang gaib. Siapa yang nggak jengkel? Oh ini apa namanya, mereka ngece ya, ngece. Pernah sampai dikejar, saya kejar sampai di tempat mereka kerja. Terus om bilang keluar. Apa maksudnya gitu? Iya, maksudnya apa? Oke. Kita sama-sama di jalan. Iya, ngapain sih harus bang gitu kan? Kita sendiri kalau kita latihan ketemu goeser yang lain, walau itu sepeda tua itu, sepeda ontel, benar. Kita saling menyapa. Nyapanya gimana sih teman-teman tuh kalau guys? Gitu. Kalau sopir-sopir kan kalau orang tua mau nggak Pak. Oh, nggak Pak. Oke. Apalagi di daerah selatan itu banyak sepeda ontel. Iya benar. Ramai di sana. Serono. Jadi gitu ya cara kalian menyapa di jalan ya, teman. By the way, teman-teman, Faisal ini masih muda banget ya. Kamu baru lulus SMA ya? Iya. Sekarang umur berapa? 20. Instagramnya apa guys? Boleh di follow teman-teman Instagramnya Faisal. MD25. Gimana Faisal? MD25. MD25. Iya. Oke siap. Mas Eko Instagramnya apa? Boleh di follow sama teman-teman nanti. Eko J. ECCO ya kalau nggak salah ya. ECCO _ J nggak? Iya. CCE. Paling gampang sih. Oke siap. Nah di semenjak pandemi ini kan kemudian banyak sekali teman-teman goes yang muncul ya, Mas Eko, Mas Faisal. Dan ya itu sebenarnya bagus kan, mereka olahraga gitu untuk badan juga fit. Awal-awal dulu kan ada tuh himbauan dari pemerintah untuk berjemur gitu. Sekarang udah kayaknya udah nggak ada deh orang-orang berjemur. Terus kemudian olahraga. Nah yang digandrungi adalah goes sekarang itu goes. Aku nggak ngerti ya kenapa, atau mungkin entah gaya aja mereka. Karena kemarin tuh temanku beli kan trail out gitu, apa sepeda? MTB. Apa itu MTB? Aku tidak paham. Iya sepeda gunung, bener trail. Terus kemudian nggak sampai 2 bulan dijual lagi. Dijual lagi. Aku nggak tahu sih. Kayaknya sih faktornya bokeh. Ya jadi dijual lagi. Nah itu dia sepeda berarti nggak sampai 2 bulan gitu, nggak sampai 2 bulan. Tapi memang dia senang olahraga gitu.
Kalau ngomongin kalian kan atlet nih ya, profesional. Faisal ini masih muda banget. Terus kemudian berkecimpung di sepeda sejak SMP. Benefitnya apa sih? Kenapa benefitnya, keuntungannya buat kamu tuh apa? Maksudnya kenapa masih muda banget tidak melanjutkan kuliah atau kamu jadi PNS kamu? Ya itu Mbak, pertama suka, senang. Ya terus gabung-gabung sama klub-klub ya sampai ya gini ya. Ikut turnamen gitu, keluar kota gitu. Ya alhamdulillah. Secara rupiah menjanjikan nggak? Ya iya Mbak. Tergantung rezeki ya. Kalau Mas Eko aku nggak bakal nanya, katanya dia udah pro player kalau di kalau dia apa namanya game. Masih banyak. Tuh sukanya merendah. Berarti Faisal memang, tapi keinginan untuk kerja kantoran tuh ada nggak? Ada Mbak. Ada, tetap ya. Kamu idealisnya tetap ya, realistis ya tetap. Intinya gini, kita di dunia sepeda kita hidup positif. Sehat dulu yang dicari. Sehat. Benefit menyusul ya. Tapi kalau menjanjikan Mas Eko, Mas Faisal. Iya. Tergantung kita sendiri. Okay. Tujuannya apa? Kan ada tujuan. Kita latihan, tujuannya apa? Kamu ingin jadi juara. Ya udah latihan. Kalau sudah jadi juara ya akan datang. Mengikuti lah, itu pasti mengikuti. Karena kalau sekarang kita tanya anak-anak muda, sedih kalau masih menjawab mereka cita-citanya jadi apa, masih jawab PNS itu agak gimana gitu. Karena PNS itu adalah pekerjaan idaman bapak ibu kita beberapa tahun yang lalu kan, udah lama banget itu, so yesterday banget gitu, udah old banget. Tapi kemudian sekarang ini di era revolusi industri keempat, ada berbagai macam pilihan pekerjaan atau profesi yang bisa kita geluti. Salah satunya adalah e-sport, terus teman-teman atlet-atlet ini gitu kan, yang bisa jadi pilihan. Gitu. Jadi sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi apa, jadi goeser gitu, kan agak ada prestis gitu ya. Sangar gitu. Saya sempat gitu. Kalau dilihat tuh kadang enak, kadang enggak. Kadang Sawang Sinawang ya Mas Eko? Sawang Sinawang. Oke. 3. Nah, itu tadi kalau kita sudah bahas masalah benefit gitu. Nah, semenjak ada olahraga sepeda di Banyuwangi ini, guys, terus kemudian ada komunitas yang mewadahi kalian gitu ya, ada BRCC ini, kemudian masuk ke event-event Banyuwangi Festival. Pengaruhnya untuk kalian sendiri dan daerah kayak apa nih? Kalau pengaruhnya ada peningkatan taraf hidup nggak itu? Kalau diambil yang baiknya, satu adanya event balap sepeda di Banyuwangi, satu kita mempromosikan wisata di Banyuwangi melalui olahraga balap sepeda itu sangat mudah ya, gampang mudah. Kan untuk terutama di luar negeri kan. Tour de Ijen sendiri itu pesertanya kan dari luar negeri. Iya, internasional kan banyak dari luar negeri. Yang kedua, adanya event Tour de Ijen sendiri, jalan-jalan di Banyuwangi itu banyak yang dibetulin di aspal. Baik. Dulu sebelum saya kan sering latihan di Banyuwangi. Sebelum ada Tour de Ijen. Banyak jalan-jalan yang perlu. Yang enggak mau ke Pulau Merah sendiri itu waduh jalannya hancur. Enggak ramah sama pesepeda ya Mas ya. Terus kemudian setelah ada event-event ini ya mau tidak mau kan tentunya pemerintah juga memperbaiki fasilitas gitu kan. Ya buktinya kan banyak pariwisata yang masuk ke Banyuwangi, walaupun dari domestik, dari lokal sama internasional kan banyak udah ke Banyuwangi, termasuk di Ijen. Yeah. Sebelumnya kan sebelum adanya Tour de Ijen, jalan di mana? Di mana? Di Ijen itu belum bisa dilewati. Di Ijen tuh di mananya? Di Erek-Erek. Di Erek-Erek ya. Di Erek-Erek. Enggak kayak gitu. Iya. Akhirnya aksesnya bisa dilewati. Ya, banyaklah orang yang ke sana. Benar, menambah pundi-pundi gitu kan. Oke, itu tadi dampak untuk dari pribadinya nih Mas Eko, Mas. Kamu ini masih muda kan, Mas Faisal? Kalau pribadi saya sendiri, saya kalau pribadi saya sendiri itu dulunya itu kepingin ikut sana sini tim-tim yang di luar. Oke. Sekarang kamu ditarik ke sana ke sini. Ya, gimana? Lebih baik saya di kota saya sendiri. Oh, anak ini banget, anak daerah banget ya Mas Eko. Oke, cinta banget sama Banyuwangi ya.
Siapa gak lu kenal Mas? Faisal masih muda nih. Dampaknya buat Faisal nih apa selama ikut kamu turnamen, terus kemudian melihat perkembangan Banyuwangi sedemikian rupa gitu kan? Dampaknya buat kamu sendiri apa? Apa banyak fansnya gitu? Kalau saya pribadi, kalau lomba ya bisa keluar kota, Tuh, luar pulau. Membiayai sekolahnya sendiri nggak? Kalau masih Kemarin pas sekolah? enggak, orang tua masih orang tua. Dari hasil ini belum menghasilkan kemarin waktu sekolah itu? Kalau menurut saya sih Faisal itu semenjak masih sekolah masih Belum. sepedanya masih belum. Oh, masih belum kenceng ya. Setelah lulus Baru ada perkembangan. bisa menghasilkan sendiri Sekarang akhirnya. itu calon Alhamdulillah. pembalap muda Banyuwangi. Oke, luar biasa, mantap. Nah, itu kita sudah bahas juga mengenai dampak kalian menggeluti pergoesan ini, perpancalan ini gitu kan, perpit-pitan bukan sih? Jadi ada dampaknya yang dirasakan juga dari pribadi sama untuk daerah gitu kan. Kalian tuh kontribusinya besar loh. Komunitasnya juga semenjak ada event itu kan. Ya benar, memang Tour de yang lewat daerah-daerah itu, Mas, namanya Tour de Ijen kan, yang sampai startnya di selatan gitu. Mereka kan lewat view Banyuwangi yang keren kan, pasti. Dan yang aku baca ya dari setelah event, tanggapan dari atlet-atlet internasional tuh selalu bagus gitu, selalu positif Banyuwangi, tentang Banyuwangi. paling bagus. Paling bagus katanya. Kok Maksudnya bisa kalau ya? di Indonesia sendiri Tour de Ijen itu paling bagus. Soalnya satu, penontonnya banyak. Aku nonton juga. Masyarakatnya gampang diatur, lalu lintasnya steril. Oke. Kalau di kota-kota lain saya selama ikut itu masih ada yang nggak tertib gitu ya. Ya benar, aku juga nonton di depan kantorku. Setiap ada atlet lewat, ganteng banget. Gitu. Tapi nggak pernah melihat Faisal ya? Enggak, Mbak. Oh enggak, kamu masih belum. Masih pemula. Tapi abis ini lah. Oke. Nah terus mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman nih, kita sebelum kita akhiri, safety riding nih untuk teman-teman goes yang suka goes juga, biar baik lah tata tertibnya di jalan tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang harus diperhatikan? Berdoa. Tentu. Sebelum keluar rumah itu ya kita harus berdoa. Bismillah lah minimal ya. Supaya selamat di jalan. Dua itu pakai helm. Pakai helm. Kacamata. Helmnya aku yang gimana? Helm apa nih? Helm sepeda lah. Sarung tangan, pakai sepatu. Itu yang resmi gitu kan. Kalau musim Covid masih ya tetap pakai masker, tapi dibawa. Kalau kita udah berhenti tetap pakai masker. Kalau kita jadi posisi ketika goes, kita nggak boleh pakai masker karena itu menghambat pernapasan. Kita kan perlu oksigen. Kan repot kalau kalian tiba-tiba pingsan kan, ya kan? Udah ada kejadian kan? Gimana? Di Jakarta. Iya. Ya goes pakai masker, akhirnya jadi berpengaruh gitu. Karena dia pakai masker. Kemarin tuh di grup itu ada dokter pelatnas ya, San? Iya. Itu udah menjelaskan. Sudah menjelaskan. Kalau kita latihan dilarang pakai masker. Tapi kalau udah finish, misalkan berhenti di warung, di tempat keramaian harus pakai masker. Oh, ini insight baru, aku baru tahu, dan mungkin teman-teman juga tetap baru bawa tahu. Masker lah, tetap bawa masker, disimpan, tapi ketika sudah selesai, sudah berhenti, dipakai gitu ya. Iya. Kalau sendiri sepi ya nggak apa-apa, nggak dipakai, Mbak. Oh iya. Oh, maksudnya dia sendiri jomblo kali ya sendiri. Tapi lebih baik kita itu goes itu enak ke arah barat. Contoh di Kalibendo. Di sana itu perkebunan Kalibendo itu udaranya sejuk. Benar. Oke. Kalau untuk yang baru-baru goes, misalnya baru-baru suka sepeda, ya 1 jam 2 jam cukup. 1 jam 2 jam cukup yang baru-baru ini ya, pemula-pemula ini ya. 1 jam. Iya, nggak usah langsung ke Ijen gitu, nggak kuat nanti kamu mundur nanti. Aku kemarin lihat ini loh di berita ada, nggak tahu ya ini benar atau tidak foto itu menceritakan, tapi ada satu foto, satu gambar, dia itu pesepeda, dia berangkatnya goes, baliknya naik ojol. Sepedanya diangkut di sepeda motor, nggak kuat guys, mereka nggak kuat gitu. Oke, jadi safety ridingnya itu tadi ya, tentunya alatnya dan juga. Jangan salah juga sama ses sepeda juga, jangan asal-asal beli sepeda.
Jangan asal-asal beli sepeda ini gimana Mas Eko? Maksudnya janganlah saya beli sepeda pokoknya pakai sepeda aja. Ya harus ada size-nya sesuai dengan ketinggian kita. Oh ada size-nya. Ya, Oke. Kalau kita kebesaran otomatis tidak enak. Gak enak gitu ya. Oke, yang nyaman buat kita lah. Nanya aja ke Pak yang jual kan ya pasti tahu. Kadang gitu. penjualnya juga nggak tahu. Itulah permasalahan di negara kita. Kita menjual sesuatu kita nggak paham. Yang jual penting laku. Yang penting laku gitu. Ini aja Mas ini Itu luar biasa. pengalaman saya sih gitu. Oh gitu. Pernah salah beli berarti. Jangan salah beli size Salah. dulu. Sama kayak pilih jodoh, jangan salah Faisal ya. Siap. Oke. Baik, itu tadi kita udah bahas banyak mengenai jarak aman pengendara pesepeda gitu. Kalau misalkan kurang dari 5 itu satu-satu aja, jadi depan-depan gitu. Kalau lebih dari 10 dua-dua. Ya, dua-dua. Dengan jarak satu dari ini pesepeda jaraknya berapa? Ya, nggak sampai setengah meter paling Iya. Bang. Nggak sampai setengah meter. Oh. Kalau kita Iya, sudah iya, sampai iya. setengah. Oke. Ini kalau untuk yang baru-baru 1 meter setengah meter. Oke, terakhir pesan buat teman-teman yang suka goes sama buat pengendara yang ada di jalan nih, yang selain kalian kan. Oh, iya. Jalan tuh kan bukan punya yang ini aja ya guys, punya Ya, kalian juga semuanya. gitu. Silakan Intinya- mau ngomongin apa cepat. Ya hati-hati di jalan. Tetap gimana? Ya intinya hati-hati di jalan. lah. Hati-hati di jalan gitu ya. Saya jalanan sendiri tuh Keras ya. Iya. Keras Bung, keras jenderal Keras, jalanan betul. itu. Apa Faisal ada nggak yang mau Ya, disampaikan harus. ke teman-teman goeser yang lain gitu, sama pengendara motor atau mobil atau truk atau apalah. Kalau kendaraan bermotor ya harus jaga jarak. Jaga Bang. jarak, bener. sama Ya itu. biar supaya aman. Biar supaya aman. Sama-sama. Gitu. Oke. Jadi berkaca sama kasus yang viral juga harus ada etikanya ya. Iya, sih. Kalian bisa beli sesuatu yang mahal tapi belum tentu bisa membeli attitude gitu kan, etika. Attitude. Fit kita tuh. Fit. Oke. Makasih Mas Eko, Mas Faisal sudah hadir di studio Nukes. Hari apa ya? Sabtu ya? Hari Sabtu ada acara goes PCNU dengan Polresta. Nanti di segmen selanjutnya Mei akan ngobrol sama ketua panitia goes amal itu, dan insya Allah semoga kalau jadi ada Pak Arman Asmara Syarifuddin. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton podcast Nukes kita hari ini, dan terima kasih Mas Eko, Mas Faisal, lancar terus goesnya. Amin. Jaga kesehatan. Amin. Ya. Semoga Covid ini segera berlalu. Amin. Terima kasih. Segera bisa ikut balapan. Benar, segera ada event lagi ya. sip. Ya, Bang. Terima kasih.